show something. Ya, shalom Halo. Bapak Ibu semuanya. It's Ya, puji Tuhan, kita berjumpa kembali di acara Sabat malam hari ini. Di permulaan hari ini kita akan merayakan, tetapi sebelumnya kita akan merenungkan dan belajar gitu ya. Baik, saya mengajak Bapak Ibu semuanya membuka kitab Wahyu sebagai lanjutan. Kemarin ayat 3. Sekarang kita ke ayat 4 dan 5. Jadi ayat 4 dan 5 ini sudah saya siapkan. Mudeng ya. Jadi ayat 4 ini bukan juru selamat ini. Dia Tuhannya PL. Nah, sedangkan juru selamat Yesus Sang Masiah ini dikatakan saksi yang setia, sulung dari antara yang mati, karena dia bangkit pertama. Bangkit yang dalam definisi real ya. Mati terus bangkit. Mati bangkit dan dia bangkit kekal. Kalau teman perhatikan ada kebangkitan yang lain di masa Elisa ya, yang menyentuh tulang-tulang Elisa terus bangkit itu. Nah dia kan mati lagi. Dia nggak bangkit kekal. Nah, kalau Yesus Masiah ini kan bangkit kekal, tubuhnya kekal. Sesudah itu dia nggak akan mati lagi. Tapi kalau orang-orang yang kena tulang Elisa kan mati lagi, tubuhnya jasmani. Gitu. Makanya dia katakan sulung ini, sulung yang bangkit dari antara mati ini konteksnya adalah tubuhnya kekal, nggak bisa lagi mati. Dan dikatakan pemimpin raja-raja di bumi. Nah, bagi dia yang telah mengasihi kita, ini definisi yang berikutnya. Tapi kita berhenti dulu dari sosok dulu. Jadi sosok di ayat 4 itu adalah Bapa. Lalu dikatakan sosok ini dibedakan. Makanya kita tidak bisa menganut tunggal mutlak. Jadi antara sosok Bapa dan Putra di sini dibedakan dengan jelas. Ini poin penting di dalam Tritunggal atau Echad gitu ya. Jadi sang Bapa dibedakan, Sang Haya, lalu Sang Putra itu dibedakan. Dan dikatakan di sini Sang Putra ini ditonjolkan dalam pemahaman saksi yang setia. Dia ilahi, Elohim, gitu ya. Dan dia dibedakan. Jadi aku agak bingung juga kalau orang-orang Kristen yang istilahnya unitarian gitu ya. Tuhan sangat tunggal mutlak itu. Iya, menjelaskan itu. Berarti Tuhan di ayat 4 dan Yeshua Masiah ini beda. Yeshua Masiah bukan Tuhan berarti. Dengan pengajarannya seperti asasi ya. Jadi unitarian ini agak bermasalah dengan ayat-ayat yang seperti ini. Jadi dibedakan antara Tuhan dan Sang Masiah, dibedakan. Sementara nama Yeshua Masiah itu kan ada hayahnya. Ya itu kan ada hayahnya. Jadi Yeshua itu kan Yehuwah yang Sua, yang menyelamatkan. Dan kata menyelamatkan Sua itu nanti kalau teman-teman melihat di kamus itu juga adalah gembala. Jadi kata Sua itu gembala. Jadi menyelamatkan ini konteksnya seorang gembala, sinonim. Sua itu menyelamatkan, nah Sua itu juga gembala. Ini juga nggak pada dasar gereja. Jadi konsep seorang yang menyelamatkan itu dia harus seorang gembala, bukan seorang yang lain. Nah peran ini kan nggak pernah ditunjukkan. Makanya gembala itu konteksnya harus menjadi juru selamat bagi jemaatnya. Makanya konsep Kohen itu di situ sebenarnya. Jadi gembala itu harus Kohen, mau tidak mau, karena dia adalah fondasi komunitas. Dia itu gembala. Walaupun itu ilustrasi yang mungkin kalau kita mungkin tidak begitu ngeh ya. Satu karena kita bukan peternak ya. Yang ternak siapa ya? Jarang.
petani juga jarang, peternak juga jarang. Nah konteksnya ini adalah budaya mereka, di mana mayoritas adalah punya ternak. Kalau kita yang kerja sekarang kan pakai HP, pakai komputer, ternak ya apa, Tamagotchi ya, Ternak uang. ternak uang, candle, ya, deposit, YD, dan segala macam. Kerjanya komputer, serah mikir pupuk, serah mikir ketong gitu ya. Istirahat dulu ya. Jadi ketika kita membahas atau ilustrasi gembala itu bagi orang modern sebenarnya kurang mengenal. Misalnya kerja kita sopir, urusan aero gembala apa? Nggak pernah mikir ya. Nah jadi juru selamat sebagai sinonim gembala ini kalau nggak dijelaskan juga orang nggak akan ngeh gitu, karena tidak relevan dengan mayoritas pekerjaan kita. Hanya sedikit orang yang menjadi penggembala. Dan kalaupun jadi penggembala, tidak akan sama dengan penggembala di masa Alkitab ini. Misalnya Daud sebagai gembala kerjanya apa? Melawan beruang, melawan singa. Emang pernah kita tukang angon di Jawa ini melawan singa? Tidak pernah. Paling jadi musik malingnya uang loh. Itu. Jadi bukan maling yang hewan buas, belum pernah. Kalaupun hewan buas, paling tuh sing paling setahu saya sih itu ayam, musang, garangan tuh pernah. Tapi kalau kambing domba dengan musang, serang efek. Hewannya kecil. Jadi domba atau apa ya, sapi itu nggak akan takut dengan musang. Jadi konteksnya harus kita jelaskan bahwa seorang juru selamat itu ya harus seorang gembala, sua. Jadi U-nya itu W. Jadi sua sama swa itu tulisannya sama. Jadi nanti kalau di kamus ini kan sua gitu ya, ini kan modern. Tapi di kuna itu nggak ada sua, adanya S W A. Bacanya ya sua juga. Swa dan swa bedanya apa? Mirip sekali. Sama kan? Jadi W itu makanya menjadi U karena secara pengucapan sangat sulit dibedakan. Swa dengan swa loh. Swa persis. Jadi antara W dan U itu lidahnya mirip. Jadi vokal dari W itu mesti U atau O. Makanya di Ibrani waf itu menjadi vokal U dan O. W. Nah, W. Nah, English mengakui itu gitu. Kalau English lebih jelas punya Ibraninya. Apa? Kata Ibrani di bahasa Inggris apa?